Namaste. Anda punya masalah? Permasalahan Anda akan segera selesai. Orang Jawa dan orang Sunda sebenarnya adalah satu kesatuan. Sejak zaman kolonial Belanda, orang Jawa dengan orang Sunda kerap dipisahkan. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, ada mitos bahwa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Mitos ini berawal dari legenda Perang Bubat yang berawal dari dipinangnya Dyah Pitaloka atau putri kerajaan Sunda oleh Hayam Wuruk, yakni raja muda dari Majapahit.
Karena pinangan ini gagal, maka terjadilah perang Bubat yang tragis. Semenjak saat itu, kerajaan Sunda menjadi satu-satunya kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Dan muncullah mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Belakangan, mitos ini dibantah sebagai hanyalah rekayasa penjajah Belanda semata demi memecah belah Pulau Jawa. Leluhur Jawa dan Sunda sebenarnya saling bersatu. Bahkan, raja pertama kerajaan Majapahit sendiri adalah keturunan kerajaan Sunda itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Dalam Babat Tanah Jawi ini dikisahkan bahwa Raja Pajajaran di Tanah Sunda sebenarnya memiliki putra dari seorang selir. Bayi ini berkali-kali dibunuh oleh raja tetapi selalu gagal. Akhirnya, bayi ini disimpan di dalam kotak dan dihanyutkan di Sungai Kerawang. Kotak tersebut lantas ditemukan seorang pencari ikan. Bayi ini dirawat hingga dewasa dan diberi nama Siung Wanara. Saat dewasa, Siung Wanara mendatangi istana untuk mencari tahu orang tua kandungnya dan membalas dendam. Begitu tahu bahwa ayah kandungnya adalah Raja Pajajaran, Siung Wanara membalaskan dendamnya dengan cara menjebak raja agar terkunci dalam peti dan dihanyutkan di sungai. Ia pun menggantikan ayahnya menjadi raja. Raden Sesuruh, yakni putra Raja Pajajaran, mengetahui hal ini dan hendak menangkap Siung Wanara. Namun seluruh tanah Pajajaran keburu dilarang oleh Siung Wanara untuk menampung Raden Sesuruh. Jadilah Raden Sesuruh ini pergi ke timur dan menemukan sebuah hutan berbuah maja yang sangat pahit. Ia lantas mendirikan pemukiman di situ yang berkembang menjadi kota yang makmur. Kota itu lalu diberi nama Majapahit. Arya Bangah, yakni seorang raja di kerajaan Galuh, kemudian berkomplot dengan Raden Sesuruh untuk menggulingkan Siung Wanara karena kerajaannya dicaplok oleh Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pun runtuh. Raden Sesuruh lantas diangkat menjadi raja di Majapahit dan semenjak saat itu cerita kerajaan besar ini dimulai hingga akhirnya bisa menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu dan menguasai perekonomian di Asia Tenggara. Raden Sesuruh ini adalah nama lain dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang terkenal ulet dan cerdas. Kalau kalian lebih percaya cerita sejarah yang versi mana? Cerita raja-raja Jawa lainnya bisa kalian baca sendiri dalam Babat Tanah Jawi ini. Di sini tidak hanya menceritakan dongeng raja-raja kerajaan tertentu, namun urut mulai dari Nabi Adam hingga Mataram Islam runtuh. Walaupun banyak ketidaksesuaian timeline, tapi babat ini tetap jadi rujukan sejarah banyak orang. Dan menurut aku, seru-seru saja sih sebagai dongeng pengantar tidur anak-anak. Yang mau bukunya, check out di Keranjang Kuning sekarang. Mengikuti petunjuk cincin marembut, Syarif Hidayatullah menyeberangi lautan menuju Pulau Majeti. Pulau ini dikenal sebagai tanah terlarang, sarang hewan buas dan siluman berbisa yang menjaga sebuah makam keramat. Di puncak pulau itu, terdapat jasad Nabi Sulaiman alaihi salam yang bersemayam dalam keabadian. Konon, di jari manis sang Nabi masih melingkar cincin mulikat, pusaka legendaris yang mampu menundukkan jin, manusia, dan angin. Syarif Hidayat bukan satu-satunya yang mengincar pusaka itu. Di atas sebuah pohon besar, seorang pertapa sakti bernama Syekh Nataullah telah lama mengintai, namun tak berani mendekat. Syarif Hidayat memberanikan diri mendekati makam. Keajaiban terjadi. Jasad Nabi Sulaiman seolah hidup kembali. Tangan sang Nabi terangkat, menawarkan cincin itu secara sukarela kepada Syarif Hidayat. Ini adalah tanda restu langit. Namun, keserakahan merusak segalanya. Melihat kesempatan itu, Syekh Nataullah melesat turun dari persembunyiannya. Ia ingin merebut cincin sakti itu tepat sebelum sampai ke tangan Syarif Hidayat. Terjadilah perebutan sengit. Dua manusia sakti saling adu kekuatan batin di sisi makam seorang nabi. Suasana menjadi genting. Cincin itu kini dipegang oleh dua kekuatan yang berlawanan. Nabi Sulaiman murka melihat ketidaksopanan ini. Tiba-tiba, dari mulut jasad sang nabi, menyemburlah petir dahsyat yang menggelegar. Ledakan energi itu begitu kuat hingga melemparkan kedua pemuda tersebut. Cincin mulikat terlepas dan menghilang entah kemana. Syekh Nataullah terpental jauh melintasi samudra hingga jatuh di tanah Jawa. Sedangkan Syarif Hidayatullah terlempar ke angkasa, melayang terbawa angin menuju takdir yang berbeda. Tubuh Syarif Hidayat melayang jauh, hingga akhirnya jatuh di Gunung Surandil. Ia selamat, namun gagal mendapatkan cincin Nabi Sulaiman. Tapi Tuhan Maha Kaya. Di tempat jatuhnya itu, Syarif Hidayat justru menemukan kendi berisi air surga. Kegagalan mendapatkan kekuasaan duniawi,
cincin Sulaiman diganti dengan hikmah spiritual yang lebih tinggi. Dari sinilah perjalanan Syarif Hidayat berlanjut, bukan sebagai waliullah seperti Sulaiman, melainkan sebagai waliullah yang akan menyinari tanah Jawa. Watak manusia menurut hari lahir. Yang pertama, hari Senin. Orangnya tidak pelit, ikhlas dalam memberi, tidak bisa menyimpan uang, dan mudah tersinggung, serta tidak pandai berbicara. Yang kedua, hari Selasa. Orang yang lahir di hari Selasa mudah terpengaruh, tidak punya pendirian, gampang marah, dan egois. Yang ketiga, hari Rabu. Orangnya pendiam, tapi sekali berbicara berbahaya. Tidak suka ikut campur urusan orang lain. Baik hatinya, suka menolong, dan banyak rezeki. Yang keempat, hari Kamis. Orang yang lahir pada hari Kamis, wataknya tidak punya pendirian, suka dipuji dan mudah emosi, mudah terbujuk oleh rayuan halus, dan orangnya tidak sabaran. Yang kelima, hari Jumat. Orang yang lahir pada hari Jumat disukai banyak orang. Mentalnya kuat, suka menolong, suka memberi nasihat, dan suka mempelajari ilmu. Yang keenam, hari Sabtu. Orangnya giat bekerja, ditakuti banyak orang, dan pandai menempatkan diri, serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, hari Minggu. Orang yang lahir pada hari Minggu, orangnya pandai bergaul, disukai banyak orang, dan berjiwa besar, suka merendahkan diri, dan pandai berbicara. Tapi orangnya sangat malas. Kalian lahir hari apa? Komen di bawah ya. Nantikan kami di episode berikutnya. Like, comment, follow, share.